berjumpa kembali dengan Bu Eva dalam Belajar Matematika SMP kelas 7 semester 2. Materi kali ini masih tentang aritmatika sosial, yaitu tentang bunga tunggal, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang ditabung atau dipinjam. Perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan modal yang tetap. Berikut cara-cara untuk menghitung bunga tunggal. Jika modal sebesar M memperoleh bunga sebesar P% setahun, maka bunga dalam 1 tahun bisa kita hitung dengan cara T kali P/100 kali M, yang mana T adalah banyaknya tahun kita menabung, P/100 adalah suku bunga setiap tahun, dan M adalah modal. Perhatikan contoh berikut. Bu Sumiati menabung di Bank Rakyat sebesar 2 juta rupiah. Suku bunga Bank Rakyat 4% per tahun. Berapa saldo tabungan Bu Sumiati setelah 2 tahun? Di sini M atau modal sama dengan 2 juta rupiah. Sedangkan suku bunga sama dengan 4%. Sedangkan T atau lamanya menabung adalah 2 tahun. Maka kita bisa menghitung bunga terlebih dahulu. 2 kali 4/100 kali 2 juta rupiah. Maka pada akhir tahun kedua, bunga yang diperoleh Bu Sumiati adalah Rp160.000. Maka saldo tabungan Bu Sumiati setelah 2 tahun menjadi besarnya modal ditambah besarnya bunga yang diperoleh. Menghitung bunga tunggal apabila lamanya menabung dalam hitungan bulan. Maka bunga tabungan bisa kita hitung dengan T/12 kali P/100 kali M, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Perhatikan contoh berikut masih dengan Bu Sumiati yang menabung di Bank Rakyat sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga 4% per tahun. Yang ditanyakan berapa saldo tabungan Bu Sumiati setelah 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kita dapat menghitung bunganya dengan cara 3/12 kali 4/100 kali 2 juta rupiah. Maka setelah 3 bulan Bu Sumiati memperoleh bunga sebesar Rp20.000. Jadi saldo tabungan Bu Sumiati setelah 3 bulan menjadi 2 juta ditambah Rp20.000 atau Rp2.020.000. Berikutnya tentang pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak akan dibayarkan rakyat dan akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai biaya belanja pemerintah pusat maupun daerah dan tentunya demi kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh pajak yang harus dibayarkan masyarakat antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak usaha mikro kecil dan menengah. Dan tentunya masih banyak lagi pajak-pajak yang dikenakan untuk masyarakat. Tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang pajak pertambahan nilai dan pajak usaha mikro kecil dan menengah. Yang pertama tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Buat kalian yang hobi atau gemar membeli sesuatu dari gerai atau restoran cepat saji, maka di sana kalian akan dikenakan PPN sebesar 10% ya. Nah, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang memiliki pertambahan nilai
dan pungutan ini hanya boleh dilakukan dan dilaporkan oleh PKP. Namun, pihak yang berkewajiban membayarkan PPN adalah konsumen yang terakhir. Tarif PPN biasanya antara 5-15%, tapi kali ini kita akan menggunakan tarif PPN sebesar 10%. Perhatikan contoh berikut. Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 dengan satuannya seharga 6 juta rupiah. Lalu berapakah PPN terutang dari toko Samson yang wajib disetorkan? Total dasar pengenaan pajak atas penjualan 20 kulkas adalah 20 kali 6 juta rupiah, yaitu 120 juta. PPN-nya 10%, kita kalikan dengan 120 juta. Maka diperoleh sebesar 12 juta rupiah. Jadi PPN terutang yang harus disetorkan toko Samson adalah 12 juta rupiah. Cukup mudah untuk menghitung PPN ini ya. Berikutnya pajak usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, besarnya pajak UMKM kali ini adalah 0,5%. Pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kecil atau menengah kepada pemerintah ya, 0,5% dikalikan dengan nilai omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan selama suatu masa jual, bisa 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Caranya menghitung pajak UMKM hampir sama seperti menghitung pajak PPN tadi ya. Tinggal 0,5% kita kalikan besarnya omset. Coba perhatikan contoh berikut ini. Bu Meli memiliki usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omset sehari 500.000. Hitung besarnya pajak UMKM yang harus dibayarkan Bu Meli selama 1 bulan. Berarti kita harus mencari besarnya omset dalam 1 bulan dulu. 30 kali 500.000 sebesar 15 juta rupiah. Pajak UMKM yang harus dibayarkan Bu Meli berarti kita hitung dengan 0,5% dikalikan besarnya omset. Nah, pajak UMKM-nya adalah Rp75.000. Jadi Bu Meli harus membayarkan pajak UMKM sebesar Rp75.000 dalam 1 bulan untuk kas negara. Coba kalian berlatih. Ayah membeli sebuah sepeda motor Koshine Minimoto 49cc dengan harga Rp1.850.000 dan masih dikenai pajak penjualan atau PPN sebesar 10%. Berapa harga yang harus dibayarkan ayah? Nah, coba kalian hitung ya. Contoh yang kedua, silakan kalian berlatih untuk menghitung besarnya pajak UMKM. Bang Nono seorang penjual bakso. Dalam sehari rata-rata dia bisa menjual 200 mangkok bakso. Dengan harga satuan, untuk semangkok bakso adalah Rp10.000. Hitung pajak UMKM yang harus dibayarkan Bang Nono selama 1 bulan. Setelah berlatih, kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang ada pada penilaian KI 3 tentang aritmatika sosial bunga tunggal dan pajak. Silakan kalian kerjakan pada buku tulis, kemudian unggah hasil pekerjaanmu pada SIM sekolah. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Semoga materi yang Bu Eva berikan hari ini bisa membuat kalian paham mengenai bunga tunggal dan pajak. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam.